Fakta mengejutkan Fabio Quartararo yang menegaskan dirinya akan meninggalkan Yamaha pada musim ini jika tak ada perubahan signifikan di timnya. El Diablo telah bersiap angkat koper mengingat pengembangan WCR M1 terkesan lambat dan dirinya ingin kembali kompetitif. Akan tetapi niat sang juara dunia MotoGP 2021 untuk membelot dari Yamaha tidak terrealisasikan mengingat tim dengan logo garpu telah menghadirkan direktur teknis anyar. Bahkan Dirtek yang dihadirkan oleh tim pabrikan asal Jepang tersebut mantan teknisi Ducati yang siap mengembangkan motor Yamaha. Pengakuan Quartararo soal dirinya yang nyaris hengkang dari Yamaha diungkap lewat wawancara YouTube Legend yang dikutip Crash. Dalam pengakuannya, Quartararo menyebutkan nama pembalap bintang Valentino Rossi yang jadi ikon Yamaha jadi alasannya ingin berada di tim Yamaha Monster. Adapun ex-teknisi Ducati yang hadir untuk membantu pengembangan Yamaha adalah Max Bartolini. Max adalah salah satu alasan Quartararo ingin melanjutkan karirnya bersama Yamaha 2 musim ke depan. Terbukti selama musim 2024 Yamaha telah memanfaatkan keuntungan konsesi dan melakukan banyak tes untuk memperkenalkan item baru. Upaya ini sangat berbeda dengan metode Yamaha sebelumnya yang cenderung ragu-ragu untuk melakukannya. Hal itu kini meluas hingga Yamaha meninggalkan filosofi mesin inline 4 dan beralih ke mesin V4 pada tahun 2025. Meskipun ada kemajuan yang lambat untuk Yamaha pada tahun 2024, Quartararo mengakui bahwa penurunan performa tim asal Jepang itu sejak 2022 memang berdampak pada mentalnya. Dalam beberapa waktu terakhir, Quartararo justru menunjukkan kemampuannya dalam melakukan time attack dengan M1 miliknya. Hasilnya tidak mengecewakan. Hanya saja jika harus bersaing dengan motor-motor Eropa, M1 masih jauh perbandingannya. Petualangan Quartararo bersama Yamaha musim ini masih akan berlanjut dan MotoGP Emilia-Romagna 2024 adalah agenda terdekat. Tempat terakhir di grid MotoGP 2025 telah dikonfirmasi secara resmi dengan Jack Miller melengkapi susunan pembalap pramak Yamaha yang baru bersama Miguel Oliveira. Pembalap Australia ini kembali ke tim yang pernah dibelanya dengan mesin Ducati dari 2018 hingga 2020. Miller kemudian dipromosikan ke tim pabrikan Ducati dan memenangkan 3 balapan sebelum bergabung dengan Red Bull KTM pada awal tahun lalu. Seperti Oliveira, Miller telah menandatangani kontrak langsung dengan Yamaha dan dapat menunggangi YCR M1 2025 sebagai motor pabrikan, serta dukungan penuh dari tim pabrikan. Tidak seperti pembalap asal Portugal Oliveira yang dikontrak selama 2 tahun. Miller tampaknya hanya memiliki kontrak 1 tahun. Manajer tim Gino Borsa yang bergabung dengan Pramac pada awal tahun lalu akan bekerja sama dengan Miller untuk pertama kalinya. Rookie Pedro Acosta akan mengambil alih kursi Miller di KTM untuk tahun 2025. Miller kemudian mengakui bahwa peluangnya untuk bertahan di MotoGP terlihat suram dan tak ada tawaran dari tim manapun. Sebelum tiba-tiba ada tawaran untuk menunggangi motor Pramac Yamaha. Miller naik podium hanya pada balapan keempatnya bersama KTM di Jerez tahun lalu. Kemudian podium sprint kedua di Jerman, namun sejak itu ia absen dari podium. Mantan runner-up Moto3 ini berada di urutan ke-15 dalam klasemen pembalap menjelang putaran Emilia-Romagna akhir pekan ini. Pramac yang memimpin kejuaraan dunia MotoGP bersama Jorge Martin dengan motor Ducati akan menggunakan motor M1 dengan spesifikasi pabrik tahun depan sama dengan tim resmi Monster Yamaha. Secara umum di Misano Test 2024, HRC membawa banyak sekali part yang diuji dengan tujuan untuk meningkatkan performa Honda RC213V di sisa 7 balapan musim 2024. Dan hal paling signifikan yang terlihat adalah part aerodinamika yang secara umum terbagi 2 jenis. Aero body set yang mirip dengan GP24 dan aero body set ala GP24 namun dengan tambahan talang aliran udara. Luca Marini juga cukup merasakan sisi positif dari desain aero body baru ini. Marini mendefinisikan aerodinamika baru yang memiliki kesamaan tertentu dengan Ducati sebagai pekerjaan hebat dan titik awal yang baik untuk terus berkembang. Karena apa yang mereka uji di Misano menurut Luca hanyalah prototipe pertama dari konsep ini. Dan oleh karena itu masih ada ruang untuk perbaikan. Lalu apa yang Marini peroleh dengan fairing baru? Marini menilai dalam hal performa, aero ini bisa memberi kecepatan 1/10 detik.
Walaupun 0,1 detik belumlah cukup karena Honda harus mengejar gap 1 detik dengan motor tercepat saat ini, yaitu Ducati GP24. Luca cukup mengapresiasi apa yang dilakukan HRC dengan mengatakan bahwa aero baru ini adalah salah satu update terbaik yang pernah dilakukan Honda. Menurut laporan liputan6.com, hosting fee atau dana awal sebesar 231 miliar rupiah belum dibayarkan oleh Indonesia kepada Dorna selaku pemegang hak komersial MotoGP, Moto2 dan Moto3. Menurut keterangan Pemda Nusa Tenggara Barat atau NTB, anggaran daerah saat ini sebagian besar terkuras untuk membayar utang pembangunan infrastruktur sebesar 500 miliar rupiah dan biaya pilkada di 7 kabupaten dan kota. Namun, kini situasi telah berubah. Menurut Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia Troy Waroka, bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora memberikan perhatian khusus terkait hosting fee MotoGP Indonesia 2024. Selain itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf direncanakan kembali memberikan dukungan. Troy juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Lombok Tengah yang telah berwacana untuk mendukung pembayaran hosting fee MotoGP Indonesia meski secara resmi belum disampaikan. Persiapan ajang MotoGP Indonesia 2024 juga telah mencapai 95% dan dipastikan bisa berjalan dengan baik. Troy mengatakan MotoGP Indonesia ini digelar demi kemajuan Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat serta peningkatan wisatawan. Penjualan tiket ajang MotoGP Indonesia hingga saat ini telah mencapai 45% dari total target penonton. Selain itu, tiket VIP telah habis terjual. Sementara itu, Direktur Utama MGPE Priyandi Satria mengatakan proses pengecatan ulang curbstones untuk mempercantik lintasan dan proses pengecatan telah rampung. Persiapan ajang MotoGP Indonesia tidak hanya dilakukan di lintasan, melainkan juga mencakup pemeliharaan dan pengaturan peralatan elektronik seperti digital flag, timing system, CCTV, lampu LED start atau finish, dan berbagai perangkat lainnya. Pada musim depan, Ducati akan memiliki 2 pembalap terbaik MotoGP di garasi mereka, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Dikutip dari Motosan, berdasarkan wawancara dengan MotoGP, Dalinya mengakui memilih Marc Marquez setelah berbincang dengan Direktur Olahraga Ducati Mauro Grasili dan CEO Ducati Claudio Domenicali. Dalinya senang memiliki Marquez karena dianggap sebagai solusi Ducati saat ini. Akan tetapi dia juga mengakui Marquez bisa memberikan dilema. Sebab hadirnya Marquez bisa jadi sangat bagus atau malah jadi bencana. Sebab Marquez dan Bagnaia adalah pembalap terbaik di kejuaraan. Dalinya pun menilai penting bagi Ducati untuk bisa mengelola mereka dengan sangat baik selama tahun depan. Namun sejujurnya Dalinya cukup yakin bahwa dirinya dan tim bisa mengelola situasi ini. Dan pada akhirnya dirinya berharap ini bukan bencana, tetapi tahun yang sempurna untuk Ducati. Dalam kesempatan itu, Dalinya juga optimistis Ducati bisa meraih 12 kemenangan MotoGP dengan memiliki Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Pada musim ini, 4 pembalap Ducati mengoleksi 12 kemenangan dari 13 seri yang digelar. Bagnaia meraih 7 kemenangan, Martin 2 kali, Marquez 2 kali menang, dan Enea Bastianini 1 kali menang. Akan tetapi pada musim depan, Martin dan Bastianini tidak lagi bersama Ducati.